وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلحني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Aba wa ummahat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita dalam kesempatan ini ya, untuk mempelajari cara untuk menjadi orang tua yang baik. Dan ini adalah tanggung jawab kita ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah berupa anak, maka di sana terselip tanggung jawab besar, karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait amanah yang diberikan Allah kepada kita, terutama yaitu untuk amanah anak-anak. Karena itu ilmu untuk menjadi orang tua ini adalah ilmu yang harusnya kita kuasai gitu ya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sebuah keluarga. Dan insyaallah kita masih membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yaitu Ashru Rokaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar-pilar dalam hal pendidikan anak. Dan pada kesempatan ini kita masih membahas pada pilar yang kedua, yaitu penanaman akidah, terutama terkait dengan muraqabah ya. Pada pertemuan lalu kita secara sepintas ya, saya terangkan tentang muraqabah seperti apa, dan insya Allah pada saat ini ya kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara ya untuk menanamkan muraqabah ini pada anak-anak. Kita lihat ke slide. Alhamdulillah saya sudah membuatkan slide-nya. Untuk teman-teman yang guru SDTA, mungkin tolong saya dibantu untuk menerima wali santri yang mungkin masuk ke Google Meet ya, karena saya insya Allah akan melihat di presentasinya saja. Baik, silakan lihat di presentasi Bapak Ummahat sekalian. Bentar, saya aktifkan. Ini secara ringkas akan kita ulang-ulang ya, agar hafal kitab ini ya. Harapannya kitab yang sedikit kecil ya, tapi kita hafalkan dan kita amalkan itu jauh lebih baik daripada kita mempelajari kitab yang tebal, buku yang tebal ya, tapi enggak kita hafalkan dan enggak kita amalkan gitu. Maka kitab ini kalau kita paham benar dan kita melaksanakan, insya Allah banyak sekali akan membawa manfaat ya, dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, ini sudah saya tuliskan sedikit 10 pilar ya. Yang pertama saya terjemahkan langsung di sini. Pertama adalah memilih istri solihah, atau kalau perempuan yang memilih suami solihah. Nah, ada yang menarik ini tadi, alhamdulillah kami yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, bisa mengikuti seminar Zoom ya dari teman-teman grup PKBM Islam Indonesia sama grup WA diskusi pendidikan Islam. Di sana terkumpul teman-teman ya Ahlus Sunnah, teman-teman Salafi yang kebetulan diamanahi untuk mengelola sekolah di seluruh Indonesia. Nah, di situ kita bagi ada dua, ada yang mungkin jalurnya PKBM ya, berkumpul di sana sehingga kita banyak bertukar informasi terkait PKBM.
dan ada yang umum. Di sana ada PKBM juga dan ada ya sekolah formal, ada non formal, ya macam-macam di sana. Nah, tadi ini pagi mengadakan seminar Zoom yang diisi oleh dokter ya, Dokter Trubus, yang beliau sangat membidangi di bidang apa namanya perkembangan anak terutama ya. Beliau psikolog dan dijelaskan tentang apa namanya beragam kesulitan belajar anak gitu ya. Jadi beberapa poin ada namanya disleksia, ada ADHD dan seterusnya. Ada yang menarik di sana yang kita rekam yaitu tentang disleksia, Bapak-Bapak sekalian. Ya, mungkin yang lain juga ada, mestinya ada keterkaitan. Disleksia hampir 70%, 70% masalah disleksia itu dikarenakan ada faktor gen atau keturunan. Jadi ketika kita melihat seorang anak ya, itu ada gejala di sana disleksia, maka hal yang pertama kata Dr. Trubus ini, Anda harus cari tahu kedua orang tuanya mengalami hal yang serupa atau tidak, atau salah satunya mengalami hal yang serupa atau tidak. Jadi ini pengaruh juga gitu ya. Kita memilih istri yang baik ya dan suami yang baik. Kalau dalam konteks ini kan mungkin masalah disleksia gitu ya. Tapi di sana ada faktor gen juga pengaruh. Gitu. Jadi ada faktor gen dan ada faktor lingkungan. Beliau sampai menekankan 70%. Dan disleksia itu jangan dianggap sebuah apa namanya anak yang disleksia itu berarti terbelakang, tidak. Disleksia itu memang belajarnya terlambat, kesulitan dia. Tapi dari anak disleksia itu bisa ada anak yang jenius, ada anak yang slow learner, ya, dan ada anak yang normal, ya, macam-macam gitu. Nah, ini menguatkan pilar pertama bahwa ketika kita memilih pasangan kita gitu ya. Makanya kita harus memilih pasangan yang sekufu ya, yang pas gitu. Apalagi terkait agama kan gitu. Kalau pasangan kita benar-benar kita pilih dari mungkin yang soleh, yang soleha, dan kita sudah teliti benar-benar, harapannya apa? Keturunan kita nanti adalah keturunan yang baik insya Allah. Terus yang kedua itu ini yang kita bahas, menanam akidah dan keimanan ya. Yang ketiga ya, kita harus banyak mendoakan. Dimasukkan di sini pada pilar ketiga karena ini penting. Yang dimaksud pilar itu Abah umat sekalian adalah hal-hal yang penting. Ya, hal-hal yang penting sebenarnya banyak yang bisa dibahas dalam hal pendidikan anak. Tapi Syekh Abdul Razak di sini itu hanya memfokuskan pada hal-hal yang menurut beliau sangat penting dan ini seperti akar ya, atau seperti cabang utama yang nanti akan muncul cabang-cabang berikutnya. Jadi yang ketiga, ya memang kita harus banyak mendoakan anak-anak kita. Yang keempat ya, kita berusaha menjaga anak-anak kita. Dengan apa? Ya, dengan membekali mereka dengan apa? Zikir-zikir. Ya, misalkan ada a'udzu bikalimatil tamat ya, dan seterusnya. Kemudian anak kita ajari zikir petang, zikir pagi ya. Terus kemudian kalau mereka belum bisa membaca ya, kita bacakan kepada mereka, didengar mereka. Atau ketika mau tidur ya, mereka yang mungkin telaten ya, kopen bisa melakukannya, yaitu apa? Ya, membacakan kemudian mengusapkan pada bagian tubuhnya anak. Ya, ada zikir-zikir sebelum tidur yang bisa dipraktekkan. Gitu. Jadi ini adalah dalam rangka menjaga anak kita dari gangguan setan. Karena ingat, kita selama hidup di dunia, Bapak umat sekalian, tidak akan pernah terbebas dari musuh. Ya, pasti ada musuh. Ini perlu kita tekankan. Jadi sangat naif kalau kita mengatakan saya tidak punya musuh, tidak. Kita akan selalu punya musuh. Yang pasti adalah musuh dari kalangan iblis dan setan, itu sudah pasti. Tapi kalau dari kalangan manusia, iya bisa. Kenapa? Karena nabi saja ya, nabi kita, orang yang paling baik, orang yang paling penyayang, itu pun Allah hadirkan musuh. Apalagi kita orang biasa gitu.
Jadi bersiaplah dengan itu ya, dan kita menyikapi musuh dengan cara yang benar kan gitu. Nah, supaya kita terhindar dari musuh itu, maka kita perlu namanya benteng, perisai. Ya. Baik itu diri kita sendiri ataupun anak-anak kita. Dan itulah peran dari zikir. Zikir ini adalah perisai kita. Terus yang kelima, yaitu memilihkan nama baik. Jadi penting untuk memilihkan nama-nama baik untuk anak kita. Ya, kalau mungkin dulu nggak tahu gitu ya, kita memberikan nama tapi nama yang jelek, maka ya kita rubah namanya, nggak apa-apa. Gitu. Kita rubah namanya Abdullah, Abdurrahman, atau siapa nama yang baik. Jadi nama itu termasuk doa. Ya. Dan seringkali ketika kita memilihkan nama yang baik, ya, maka insya Allah nanti anak kita tidak jauh dari apa yang kita sesuaikan dengan nama itu, gitu. Tidak akan jauh. Misalkan kita beri nama anak kita cerdas dalam berbagai bahasa, mungkin ya ada yang milih dengan bahasa Indonesia, ya ada mungkin bahasa Arab dan seterusnya. Maka karena ini doa dan kita tulus memberikan nama, maka insya Allah anak kita yang nggak jauh beda dengan apa yang kita doakan itu. Jadi penting untuk memilihkan nama yang baik untuk anak-anak kita. Yang keenam, bersikap adil kepada anak. Nah, ini menarik ya. Karena kadang-kadang kita nanti mungkin kalau anak satu ya biasa gitu ya. Tapi ketika ada 3 anak, ya, maka kita harus bisa bersikap adil. Tidak terlalu membela yang kecil ya, dan juga tidak terlalu membela yang besar. Harus benar-benar adil. Nah, ini bagaimana detailnya nanti kita akan bahas. Kemudian pilar ketujuh ya, lemah lembut dan kasih sayang kepada anak. Pilar kedelapan, nah ini ya, jadi selalu harus pantang menyerah untuk menasihati. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pekan lalu ya, bagaimana Luqman Al-Hakim yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan di surat Luqman ya, nasihat Luqman ini kenapa kok disebut atau dituliskan di situ adalah wa huwa ya'idhuhu, adalah karena Luqman itu selalu pantang menyerah menasihati anaknya ya, sehingga anaknya masuk Islam. Ada 2 pendapat kemarin ya, dan salah satu pendapatnya adalah yang seperti ini. Lalu pendapat yang kedua di sini menunjukkan bahwa selalu Luqman menasihati ya, padahal anaknya masih Islam gitu ya. Kenapa? Supaya terhindar dari kesyirikan. La tusyrik billah. Jadi senantiasa mengarahkan. Jangan pernah bosan abak wa umahat sekalian. Mungkin kita aku gak bisa nasihati gitu. Aku sudah capek ngomong sama dia, sama anaknya sendiri. Maka jangan. Tugas kita ya mengantarkan mereka ketika balik ya dalam keadaan yang baik. Gitu. Jadi nasihat dan mengarahkan ini adalah tugas kita. Jangan terlalu bebas gitu. Dibiarkan, tidak, itu bukan konsep Islam. Gitu ya. Konsep Islam adalah senantiasa menasihati dan mengarahkan, sebagaimana Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran juga melakukannya. Terus pilar ke-9, memilihkan teman yang baik. Nah, ini tugas kita juga, tidak membebaskan anak-anak berteman dengan segala macam teman, tapi kita pilihkan. Yang ke-10 ya, kita harus menjadi teladan untuk mereka. Nah, kita masuk pada yang kedua ya. Ini adalah 4 poin ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di dalam membahas pilar yang kedua. Ya. Yang pertama, beliau menjelaskan pentingnya menanam akidah sejak kecil. Ya. Beliau menjelaskan bahwa akidah itu seperti sebuah pohon kurma. Ya. Kalau akarnya itu kuat ya, maka pohon kurma itu bisa tumbuh tinggi dan akan menghasilkan buah nantinya. Kalau akidahnya tidak kuat atau akidahnya malah keliru ya, maka seperti tanaman hanzol ya, di mana berupa semak-semak, dicabut mudah. Kalau kurma ya, maka ditiup angin, ditiup badai sekuat apapun dia masih tetap bisa bertahan. Tapi kalau hanzol ya, maka cukup dicabut gitu aja udah terlepas dari tanah gitu. Makanya akidah
penanaman akidah sejak kecil ada sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, contoh penanaman akidah, yaitu beliau menyampaikan tentang nasihat Luqman kepada anaknya, itu ya, tentang la tusyrik billah. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas, adalah apa? Bagaimana Luqman menasihati anaknya tentang muraqabah, gitu ya. Jadi muraqabah itu bahasa mudahnya adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Itu muraqabah. Ya sama dengan ihsan. Ya, sama dengan ihsan. Yaitu anta'budallah ya, ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, fa in lam takun, apabila kamu tidak mampu melihatnya, dan memang kita tidak mampu, ya, maka Allah yaraka, melihat engkau. Nah, ini muraqabah. Terus yang keempat, ya, ini yang sudah sering kita bahas, yaitu nasihat akidah kepada Ibnu Abbas, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung ke bagian di mana Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad menjelaskan tentang pentingnya menanamkan muraqabah. Saya mengatakan, kana mimma wassa bihi Luqman ibnahu, dan termasuk sebagian dari apa yang Luqman mewasiatkan, ya, dengan wasiat itu kepada anaknya, yaitu apa? Tadzkiruhu bi muraqabatillah, yaitu apa? Mengingatkan putranya, ya, menjelaskan kepada putranya tentang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Merasa bahwa Allah selalu mengawasi dia. Wa ihatatihi bikulli syai'in, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Dan ini ihatatihi ini sebenarnya adalah juga diajarkan di sekolah kita, di Kitab Rumah Quran, yaitu ketika anak-anak menghafalkan matan syarhus sunnah, gitu ya. Ahata ilmuhu bil umur, ya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini sudah dihafal oleh anak-anak. Dan ini sudah dibahas oleh Ustadzuna Abdullah Amin, ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ini kalau misalkan anak-anak sudah hafal ini, ya, kemudian kita sering-sering ulang, ya, kepada anak-anak, ingat loh, ahata ilmuhu bil umur, kamu sudah hafal. Allah itu tahu loh semua hal yang ada dalam hatimu. Kamu mau mencuri, Allah tahu. Kita jelaskan gitu, insya Allah akan nyantol ke anak-anak, gitu ya. Jadi ahata ilmuhu bil umur. Kali ini lafadznya Syekh Abdul Razak, wa ihatatihi bikulli syai'in. Faqala, kemudian Syekh Abdul Razak menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, wahai anakku, innaha antaku mithqala habbatin. Sesungguhnya jika ada, ya, sesuatu yang dia itu sebesar mithqala habbatin, ya, biji min khardalin, biji gampangannya adalah biji yang sangat kecil, gitu ya. Kalau di sini tuliskan biji sawi, ya, kenapa? Karena saat itu, ya, tidak tahu namanya atom, kan gitu. Kalau zaman sekarang kita tahu atom, kan gitu. Jadi yang paling kecil adalah mungkin kita nyebut atom. Tapi kalau di saat itu, ya, ini yang diajak bicara adalah apa? Orang-orang Arab tidak mengenal istilah atom. Jadi yang paling bisa dilihat yang kecil adalah apa? Min khardalin. Nah, fatakun fi sakhratin, ya. Kemudian biji tersebut itu ada di dalam batu, atau dalam bebatuan, atau dalam gurun yang ada batunya besar, au fis samawat, atau di dalam langit, au fil ard, atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan datang dengannya. Maksudnya apa? Allah akan membalas perbuatan yang sangat kecil tadi. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu adalah maha halus dan maha mengetahui.
latifun khabir. Surat Luqman ayat 16. Wa fi hada, dan pada ayat ini ada tanbihun lil abawaini, ada peringatan bagi kedua orang tua, an ya'nu bitarbiyati abnaihim, agar mereka memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, ala muraqabatillahi ta'ala. Untuk apa? Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu, dan juga muttali'un alaihim. Allah selalu mengawasi, mengamati secara detail atas mereka. Jadi kita penting mengajarkan anak-anak kita ya sejak dini bahwa Allah memperhatikan mereka. Allah mengetahui apapun yang di dalam hati mereka. Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Ini perlu diulang-ulang, Bapak umat sekalian. Dan ini kan namanya akidah gitu ya. Kalau hanya diomongkan satu kali, dua kali, tidak membekas. Makanya kita perlu sejak dini. Ya, kita biasakan anak-anak kita dengan muraqabah ini. Kita ulang-ulang. Ya. Contoh ya. Di sini disebutkan ketika Anda hafal ayat ini gitu ya. Coba tentang biji sawi. Nah, kita ada urban farming. Anak-anak sudah mengenal tuh biji sawi besarnya kayak apa dibandingkan mungkin biji semangka ya, biji apa. Nah, bisa dibandingkan. Nah, ketika anak-anak itu menanam biji sawi ya, ini kesempatan sebenarnya ngajarkan apa? Ayat ini. Ya. Nah, ini biji kecil banget misalkan gitu. Kita ngomong sama anak kita bercakap-cakap. Masya Allah, di Al-Quran itu ada nasihatnya Luqman. Apa nasihatnya Luqman coba? Nanti kalau kita menyembunyikan sebiji sawi yang sangat kecil ini di dalam bumi, kita pendem ya, ataupun kita lempar ke langit ya, maka Allah itu pasti akan mengembalikannya. Allah tahu kalau ada biji di situ. Dan amalan kita ya, walaupun nggak kelihatan dalam hati yang kecil gitu, kita bisik-bisik tok aja akan dipertanggungjawabkan loh. Nah, yang mungkin dengan bahasa mudah kepada anak-anak gitu ya. Jadi kita mengaitkan, Bapak umat sekalian, apa yang sudah biasa anak-anak lakukan, apa yang sudah pernah mereka lakukan dengan apa? Akidah. Itu selalu kaitkan, sehingga akan tertanam kepada mereka akidah yang kuat. Ini adalah metode yang dilakukan oleh para ulama. Nanti kan kita akan bahas lebih detail. Apa faedah yang bisa kita dapat? Yang pertama, coba perhatikan, nasihat ini ada di dalam Al-Quran, gitu ya, di dalam Al-Quran. Kemudian, kenapa kok nasihat ini Allah munculkan di dalam Al-Quran? Luqman adalah seorang ayah, nah, gitu ya. Beliau memiliki anak. Kalau kita sebagai seorang ayah dan punya anak yang kita sayangi, ya, tentunya kita akan memberikan nasihat-nasihat yang begitu banyak kepada anak kita. Maksudnya begitu banyak ini ya mungkin dari sejak umur mungkin berapa tahun ya sampai balik kan sudah berapa nasihat tuh, kan banyak sekali. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala hanya menampilkan 11 nasihat ini, atau sebagian ada yang mengatakan 9 nasihat ini? Rahasianya adalah apa? Ini adalah nasihat-nasihat yang sangat-sangat penting yang harusnya kita ya, sebagai ayah menasihati anak-anak kita dan berusaha agar anak-anak kita itu berjalan di atas nasihat ini. Duh, berarti nggak ada tanggung jawab dengan ibu dong. Aba, perhatikan bahwa tanggung jawab terbesar keluarga adalah pada kita, seorang ayah. Istri kita adalah mengikuti kita. Istri kita membantu kita untuk menegakkan tanggung jawab kita. Tapi yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kita. Karena itu, ini ditampilkan kisah ini, ya, Luqman yang menasihati anaknya.
Ini Masya Allah ya, ini faedah yang luar biasa. Yang kedua, Luqman adalah hamba Allah yang diberi hikmah. Ya, sebagaimana di ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmah, kata Allah. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Apa sih hikmah itu? Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud al-fahmu wal ilmu wat ta'bir. Ta'bir itu bagaimana mengungkapkan dengan bahasa yang penuh dengan faedah, ringkas, padat tapi luar biasa. Maksudnya seperti itu. Pemahaman, ilmu dan ta'bir. Jadi Allah sudah memberikan kepada Luqman hikmah berupa apa? Pemahaman yang luar biasa, ilmu dan juga cara mengungkapkan. Jadi nasihat yang ditampilkan di surat Luqman ini adalah nasihat-nasihat yang sudah sangat luar biasa, ringkas, padat ya, dan itu cocok untuk anak-anak kita. Coba Anda renungkan bagaimana Luqman ya membandingkan biji sawi ya dengan apa? Dengan akidah tentang muraqabah. Kenapa nggak dibandingkan dengan yang lain gitu? Bukankah ini hikmah? Ini hikmah luar biasa. Dan itu tidak mungkin Luqman menyampaikan min habbah, dari biji yang kecil ini. Mungkin kalau bahasa kita kan sawi, kalau di sana khordalin itu wallahualam belum saya lihat. Tapi yang jelas biji yang sangat kecil. Kecuali apa? Anaknya sudah melihatnya. Nah, makanya disebut Luqman ini memiliki hikmah di situ. Apa itu muraqabah? Muraqabah ini saya ringkas dari websitenya Syekh Saleh Al-Munajjid ya, Islam Qiyah, dalam bahasa Arab, kemudian saya terjemahkan, saya ringkas. Yang dimaksud muraqabah, Bapak umat sekalian, adalah keyakinan seorang muslim ya, bahwa Allah itu mengetahui dan melihat semua keadaan dia. Terus mengetahui apa yang dilakukan badannya dan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya. Intinya ya, perasaan bahwa kita diawasi oleh Allah dan Allah mengetahui semua hal tentang kita, itu disebut apa? Muraqabah. Nah, para ulama menjelaskan cara menanamkan muraqabah kepada anak itu ada 5 ya. Misalnya banyak, tapi ini yang diringkas menjadi 5. Yang pertama yaitu talqin kalimat ringkas yang itu kita kaitkan dengan indera kita. Ya. Indera anak-anak ya. Kalau kita kan beda. Kalau anak-anak kita ngobrol dengan anak-anak gitu ya. Kita menanamkan muraqabah kepada anak-anak. Jadi kita talqin anak-anak dengan suatu kata kalimat yang mudah mereka cerna. Ya, kalau anak-anak itu kecil, mestinya ya yang terkait indera mereka, yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka raba, mereka rasakan, mereka bau, ya seperti itu. Semakin besar maka mungkin dia sudah mulai bisa berpikir abstrak. Itu yang pertama. Jadi detailnya kita akan bahas. Yang kedua, talqin Al-Quran, Al-Hadis dan doa. Ya. Di dalam Al-Quran banyak kata-kata yang bisa kita talqin. Kayak tadi innallaha latiful khabir. Ya. Itu bisa kita talqin ke anak-anak. Ingat loh, innallaha latiful khabir. Ya. Bisa. Jadi ketika kita ada anak yang kita indikasikan, wah ini kayaknya bohong nih, kita sebutkan ayat itu. Allah tahu loh apa yang dalam hatimu. Ingat, innallaha latiful khabir. Ya, atau kata-kata yang lain, innallaha sami'ul basir misalkan, dan seterusnya. Hadis juga gitu ya. Di dalam hadis banyak sekali, terutama nanti yang di hadisnya Ibnu Abbas ya, itu bisa kita potong-potong gitu ya, dan kita talqin anak-anak kita. Apalagi kalau mereka sudah hafal, itu kan Arba'in Nawawi ya. Ada anak-anak kita di sini sudah hafal Arba'in Nawawi, sebagian tinggal nanti murojaah. Nah, ini akan lebih mudah nanti untuk menguatkannya. Kemudian doa, ya doa juga bisa, yaitu untuk nanti kita bahas. Terus yang ketiga, kita menanamkan muraqabah kepada anak ini dengan dengan cara berkisah. Kisah ini umat sekalian, usahakan kisah yang nyata. Ya, usahakan kisah nyata. Kisah nyata itu bisa dari Al-Quran, bisa dari As-Sunnah, bisa jadi para ulama gitu ya.
atau pengalaman kita, ya tidak masalah karena nyata ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit kisah yang menarik, dan ini tentang kisah ini sangat penting pembawaan kita gitu ya kepada anak-anak. Mungkin kita nggak bisa apa namanya bercerita seperti Kak Bagus misalkan dengan untungnya ya, kita nggak bisa seperti itu, maka paling tidak belajarlah sedikit ya cara berdialog dalam cerita misalkan suara besar kecil ya, itu akan lebih menarik untuk anak-anak ya. Mungkin sambil tiduran, saya ingat abang umat sekalian, mungkin anda juga seperti itu ya. Dulu kecil kita itu ibu atau orang tua kita itu mesti dongengin kan gitu ya. Mereka tidak pernah pakai cara apa kayak Kak Bagus gitu kan ya, dengan pengkisah itu kan tidak pernah kan ya, hanya tidur kemudian diceritain kita sambil menghayal gitu ya, membayangkan akhirnya tidur. Nah itu saya juga sering mengalami, ibu saya menceritakan kancil buto ijo itu wah sampai apal gitu ya. Itu bisa gitu, maka kita juga bisa menerapkan dengan cara itu. Kita dongengin anak kita ketika mau tidur gitu ya. Dan itu mungkin sudah kebiasaan itu sudah sedikit demi sedikit hilang. Padahal itu adalah cara yang bagus untuk menanamkan banyak hal ya, ketika mendampingi anak-anak tidur. Ya semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Kemudian yang keempat, nasihat lembut ya. Ya seperti Luqman ya, ya bunayya, lembut. Kemudian digabungkan ketegasan la tusyrik billah. Dan yang kelima adalah tarhib dan targhib. Apa artinya tarhib dan targhib? Yaitu kita memberikan ancaman ya, dan kita memberikan dorongan. Duh, kok diancam? Memang dalam Islam itu abah umat sekalian, itu pasti ada dua hal yang perlu kita lakukan. Nggak boleh dihilangkan salah satunya. Ketika kita beri dorongan, ya pasti di sana ada konsekuensi, yaitu ancamannya. Ada thawab, ada hadiah yang bisa kita berikan, dan ada iqab, ada hukuman. Selalu berpasangan, tidak bisa kita hilangkan salah satunya. Ya, tarhib dan tarhib itu perlu kita omongkan, sebagaimana Allah ya dalam Al-Quran juga seperti itu. Pasti ada tarhib dan ada tarhib. Ini konsep Islam. Ya, kita bicara konsep Islam maka ini. Gitu. Jadi perlu kita memberikan anjuran, dorongan, dan juga ada ancaman di sana untuk yang tidak melakukan. Nah, nanti detailnya. Cara yang pertama, Bapak-Bapak sekalian, yaitu talqin kalimat ringkas dan kaitkan dengan indera. Apa contoh aplikasinya di antara para ulama? Nah, kisah ini juga sering saya sampaikan, tidak apa-apa supaya kita hafal dan bisa ngamalkan. Yang penting kita bisa ngamalkan. Yaitu kisahnya Sahal At-Tustari dan pamannya Muhammad bin Sawar. Ada yang mengatakan Suwar, ada yang Sawar, ya macam-macam. Tapi yang saya lihat di kitab yang saya punya PDF-nya itu adalah Muhammad bin Sawar. Muhammad bin Sawar ini adalah ahli hadis ya, orang ulama lah di zaman Sahal At-Tustari ketika beliau masih kecil. Nah, Sahal At-Tustari ini, abah umat sekalian, sering dititipkan kepada pamannya. Wallahu alam apa motifnya, mungkin pingin jadi seperti pamannya supaya banyak belajar dengan pamannya. Kita tidak tahu, tidak tertulis dalam teks. Yang jelas suatu ketika usia 3 tahun itu ya, ini disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan biografi Sahal At-Tustari, ini adalah awal mula Sahal At-Tustari mengenal Allah, disebutkan seperti itu. Suatu ketika beliau terbangun ya, kemudian melihat pamannya ini sedang sholat tahajud. Ya sama seperti ayah biasanya mungkin ya, kalau bahasa kita wes tiduro gitu ya kan. Kalau ada anak bangun kemudian lihat kita sholat tahajud ya nggak kusuk kan gitu, akhirnya disuruh tidur lagi. Tapi ternyata Sahal At-Tustari kecil ini nggak mau tidur, terus memperhatikan. Nah, Muhammad bin Sawar ini ia melihat ini kesempatan. Nah, ini perhatikan ya, ketika kita mengajarkan sesuatu ya, kita nggak mesti dalam kelas umat sekalian, nggak mesti dalam formil dalam di depan meja ada papan tulis, tidak.
tapi lihatlah saat-saat yang tepat untuk mengajarkan ilmu. Nah, ini Muhammad bin Sawar ini jeli banget gitu ya. Ketika melihat apa Sal Atustari, melihat dia, lihat sholatnya, ada rasa penasaran kan gitu. Gak akan penasaran kalau misalkan kan melihat terus pasti ada penasaran kan gitu ya. Sal Atustari melihat terus pasti ada sesuatu yang dalam hatinya yang dia penasaran. Akhirnya ditanya oleh Muhammad bin Sawar ini, maukah kamu mengingat Allah yang menciptakanmu? Pertanyaan. Ya, masih ingat bahwa Ustadz Amin juga pernah menyebutkan gitu ya, tentang pertanyaan ini adalah metode Islam. Ta'lim Musibin atau Tauhid disusun dengan apa? Model pertanyaan. Tanya dulu. Gitu. Mau nggak kamu mengingat Allah yang sudah menciptain kamu? Nah, kemudian dijawab oleh Sahal, gimana aku bisa mengingat Allah? Nah, mulai. Oh, ini sudah pertanyaan, sudah kembali bertanya. Jadi saat yang pas untuk ngajarin. Ya, berarti nanti ya besok kamu sebelum tidur, setiap sebelum tidur ya, tanpa menggerakkan mulutmu, artinya apa? Dalam hati, ya mau tidur nih, ucapkan dalam hatimu, Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah menjadi saksiku. Ya, digabungkan dengan apa? Apa yang biasa dia, Allah melihatku, dia sudah paham maksudnya melihat, kan gitu. Allah bersama aku sudah paham juga. Allah menjadi saksiku juga sudah paham. Ya, mungkin dengan bahasa saat itu ya. Dan ini diucapkan secara diajarkan ya, diajarkan Muhammad bin Sawar secara bertahap. Yang pertama diperintahkan 3 kali setiap malam, gitu ya. Ditunggu sampai rutin, gitu loh. Mungkin wallahu alam saat itu seperti apa. Sal Atustari satu hari bisa 3 kali setiap malam, kemudian besoknya oh masih belum ya. Ini dilakukan terus sampai bisa rutin 3 kali setiap malam. Kemudian Sal Atustari datang kembali ke Muhammad bin Sawar. Bahasa kita gitu ya. Sudah pamanku, apalagi yang aku bisa lakukan gitu. Ya, sekarang lakukan lagi ya, tapi 7 kali. Ditingkatkan levelnya. Nah, coba perhatikan ini metode pendidikan yang luar biasa. Kita, Abah umat sekalian, kalau mau ngajarin anak-anak kita, maka ketahuilah tahapan mereka. Jangan paksa mereka pada tahapan yang ia belum sampai di tahapan itu gitu loh. Mungkin kita dalam hati ingin cepat selesai gitu ya, ingin cepat meningkat, ingin ini. Itu kita harus lihat anak kita mampu nggak. Oh, level anak kita masih segini, ya udahlah diikuti. Tapi kita tingkatkan terus. Jangan berhenti di level itu. Karena ada 2 sikap yang menurut pribadi saya perlu kita perbaiki ya. Sikap yang pertama ya, kita sudah menlabeli, sudah menstempel anak saya nggak mampu. Ya. Padahal bukan seperti itu. Anak kita baru mencapai tahapan ini, dia masih bisa ditingkatkan kembali. Tapi kita sudah ngasih label nggak bisa, sudah kamu ini aja. Ya, padahal masih bisa. Nah, ini keliru juga. Atau kita terlalu punya semangat gitu ya, kita pingin anak kita cepat sukses, cepat berhasil gitu ya, akhirnya pokoknya cepat selesai hafalannya. Kadang-kadang gitu kita sempat menemui anak-anak bangga, senang gitu ya ketika hafalannya banyak, tapi belum siap dengan tahapan-tahapannya, sehingga ketika suruh ngulang lagi berat gitu. Nah, mereka harus tahu tahapannya seberapa dan kita latih mereka untuk sabar mengikuti tahapannya. Ya, sesaat demi sesaat, selangkah demi selangkah. Ya, nanti ada saatnya ketika mereka bisa cepat. Ya, misalkan kalau dalam konteks hafalan ya, maka hafalannya cepat. Tahsinnya cepat misalkan ya. Kemudian mungkin matematika ya, tadinya ngitung perkalian sulit ya, memang tahapannya seperti itu. Tapi kita tingkatkan terus. Ada saatnya nanti ketika mereka sudah terlatih. Gitu. Jadi tahapan. Kemudian setelah 7 kali diperintahkan lagi oleh Muhammad bin Sawar, ya sudah ya, baik 12 kali. Nah, setelah 12 kali ini ya, ingat pembiasaan ya. Awalnya Sal Atustari nggak merasakan apa-apa gitu ya. Pokoknya lakukan aja deh, kan gitu. Bahasa kita lakukan aja.
3 kali, 12, mulai ketika bisa melakukan 12 kali setiap malam ya, disebutkan di situ dalam kisah beliau, mulai terasa manisnya iman dalam hatiku. Karena iman itu umat sekalian tuh punya rasa. Ya, kalau kita bisa merasakan manisnya iman ya, maka dunia ini seakan-akan gak ada artinya. Ya, fokus kita adalah akhirat. Berarti kita sudah merasakan benar-benar manisnya iman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menanamkan manisnya iman itu kepada kita semuanya. Nah, kemudian setelah Sahal itu merasakan manfaat dari apa yang ia lakukan, ya, barulah Muhammad bin Sawar memberikan pengajarannya. Nah, ini metode juga ya, metode pengajaran luar biasa. Kadang-kadang ya, kita hanya memberikan perintah saja pada anak, udah lakukan aja. Ya, dia harus bisa tahu manfaatnya dulu. Setelah tahu manfaatnya, baru kita review. Nah, maksud saya tadi ya seperti ini. Oh, akhirnya tertanam kuat pada dia. Dan itu akan diajarkan oleh kepada anak-anaknya atau muridnya kelak nanti kalau mereka sudah dewasa. Nah, ini cara yang luar biasa. Apa faedahnya yang beliau ajarkan intinya itu? Ya, beliau sebutkan di sini bagaimana bisa orang yang merasa bahwa Allah itu selalu bersamanya, Allah selalu melihat kepadanya, Allah menjadi saksinya, dia bisa bermaksiat pada Allah. Ingat ya, jangan kamu sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Ini kata intinya. Sebenarnya mau diajarkan ini gitu loh. Tapi melalui proses-proses tadi, tahapan demi tahapan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya cara menanamkan muraqabah, merasa diawasi ya dengan cara talqin kalimat ringkas. Nah, kita bisa membuatnya sendiri ringkas gitu ya. Intinya bukan terkait ibadah ini. Ini hanya sekedar untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa Allah itu selalu mengawasi dia. Terus contoh yang kedua, cara yang kedua ya, yaitu talqin Al-Quran, Al-Hadis, dan doa. Misal nih, anak-anak sudah hafal juz 30 ya, kita ingin menanamkan muraqabah, maka kita tekankan contohnya di surat Al-Alaq ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat ya segala perbuatannya. Nah, ini ada kisah lebih detail, nanti silakan dirujuk kembali di surat Al-Alaq ya. Tapi dari sini alam ya'lam bi annallaha yara, ini sudah bisa kita tanamkan kepada anak-anak dan kita ulang-ulang. Kalau mereka ada indikasi bohong atau sembunyi-sembunyi, ya kita sampaikan ini. Alam ya'lam bi annallaha, mereka kan menjalut yara misalkan gitu ya. Terus kita jelaskan artinya. Sama ketika kami misalkan di sekolah gitu ya, ada kadang-kadang anak-anak itu kan saling ejek-ejek. Nah, ketika kita mengetahui ada yang sudah parah, maka kita dudukkan. Nah, kita menasihati mudah. Kita cukup sibabul muslim, mereka jawab fusukun. Baru kita terangkan artinya. Apa artinya? Kadang-kadang ada anak-anak yang nyambung. Apa artinya? Iya, Ustaz, mencela muslim itu adalah fasik, Ustaz. Nah, kita ingatkan dengan hadis. Gitu. Kali ini Al-Quran. Terus kemudian di surat Al-Mulk, ya kalau sudah hafal juz 29, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru, dan rahasiakanlah oleh kalian, qaulakum, ucapan kalian, awijharu bihi, atau kalian ungkapkan, sebarkan, keraskan, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Nah, ini menarik ya, anak-anak juga gitu bisa kita terapkan. Oh, jangan-jangan di hatimu kamu melakukan ini ya, ingat loh, innahu alimun bidzatis sudur, di hatimu kamu bohong ya, kan gitu ya. Nanti detailnya sesuai dengan aplikasi beda-beda ya kasusnya. Intinya di sini adalah cara kita menanamkan muraqabah, salah satunya adalah dengan talqin dari hafalan anak-anak ya. Kita tinggal membumikan saja. Kalau anak-anak hafal juz 30, maka gimana caranya agar hafalannya itu teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini akan lebih bagus kalau kita juga hafal kan gitu. Bisa mengingatkan anak-anak dengan apa? Dengan hafalan mereka. Ya. Gunung, lihat gunung, masya Allah, ingat gak ini ada kayak gunung ini ada di surat At-Takwir ya, kalau hari kiamat kayak apa ya? Nah, nyambung sudah mereka. Itu sambungkan hafalan anak-anak dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan ya, indrawi. Kemudian di surat Mujadilah, kalau mereka sudah hafal juz 28 ya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan tidaklah engkau melihat atau mengetahui atau memperhatikan bahwasanya Allah ya'lamu, Allah mengetahui ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ard. Dan seterusnya ada lebih panjang. Ini juga menarik untuk disampaikan anak, untuk mengingatkan mereka, menanamkan bahwa Allah selalu mengawasi mereka dan tahu semuanya tentang mereka. Nah, ini kita ulang-ulang. Kemudian doa. Kalau hadis nanti kita bahas sendiri. Doa misalkan ada di dzikir pagi petang. Ini biasa anak-anak baca. Ya. Misalkan Allahumma alimal ghaibi wa syahadah fatiras samawati wal ard. Ya. Allah, ya Allah, alimal yang maha mengetahui ghaib dan syahadah dan yang nyata. Ya, fatiras samawat, nah ini kalimat yang lain ya, yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum tercipta yang serupa dengan itu. Kemudian di zikir yang lain, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim ya. Di sini wa huwas samiul alim. Jadi dalam zikir, dalam doa pun kita bisa menanamkan anak-anak apa? Muraqabah. Asalkan apa? Kita juga ketika anak-anak zikir. Makanya di sini ya, di Kitab Ulumul Quran, kita juga menyertakan artinya. Mungkin ada di tempat lain, udah ngapain sih baca artinya aja, Arabnya aja deh. Kita enggak, kita sertakan artinya. Itu ada tujuan tersembunyi ya Pak umat sekalian. Karena di dalam zikir pagi petang itu ada muatan akidah yang luar biasa. Ya, akidahnya luar biasa. Kita pingin anak-anak, walaupun mereka awalnya belum memahami, karena diulang-ulang itu ya, mereka akan meresap dari artinya ini. Tidak sekedar apa? Lafadz Arabnya. Gitu ya, tidak sekedar lafadz Arabnya. Karena tujuannya adalah meresapkan kepada hati-hati mereka. Kalau zikirnya Arabnya untuk benar-benar pelindungan, yaitu kan nggak ada waktu sepanjang itu ya, berarti harus di rumah. Gitu. Di rumah pagi zikir, itu Arabnya tok, lah di sekolah itu untuk menanamkan akidah yang tadi. Ya, itulah yang kita lakukan di sini. Kemudian kisah, ya. Kita bisa menanamkan anak-anak muraqabah melalui kisah. Kisah yang terkenal yaitu kisah Umar dan penjual susu. Nah, ini sudah terkenal, kita review lagi ya. Kita bisa menyampaikan anak-anak ya seperti kita dulu didongengin ketika mau tidur, gitu ya. Mas, ayo tak ceritain yuk Umar dengan penjual susu, misalkan gitu ya, sambil tiduran, buat agar menarik, atau mungkin dengan buku yang bergambar gitu ya. Kita ceritakan. Apa ceritanya ya? Satu ketika Umar itu berjalan-jalan di Madinah gitu ya. Terus kemudian merasa lelah ya, kemudian duduk di suatu tempat dan terdengar percakapan. Nah, coba perhatikan, Umar di sini sebagai khalifah sudah memutuskan sesuatu hal ya, bahwa tidak boleh semua ya penjual yaitu mencampur susu dengan air. Susu harus murni susu. Nah, ini beliau Amirul Mukminin ya, berhak menentukan untuk kebaikan, untuk maslahat rakyatnya. Sudah jadi peraturan. Kemudian ya, ketika Umar duduk di suatu tempat ini, terdengar percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Ibu anak ini memerintahkan apa? Untuk agar anaknya mencampur susu dengan air. Gitu. Kemudian ini yang menarik. Anak ini menolak, ya, anak perempuan ini menolak dengan berkata apa? Kita terjemahkan langsung supaya lebih mudah. Bagaimana aku hendak mencampurkannya sedangkan Khalifah Umar itu melarang? Ya, coba perhatikan di sini. Seorang anak mengetahui tentang ketaatan kepada apa? Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin.
mencampur antara susu dan air gitu ya, bisa jadi diperbolehkan. Ya, bisa jadi diperbolehkan kadarnya seberapa ya. Itu kan ada ketentuannya. Tapi Umar waktu itu untuk maslahah itu mengatakan apa? Enggak boleh sama sekali mencampur susu dengan air. Susu harus murni. Ya. Tidak boleh ada air di sana. Anak itu mentaati. Padahal tidak ada apa? Ulil amri. Nah, ini mirip kayak kita di jalan gitu ya. Ada lampu merah. Gak ada polisi nih. Udah kita ngebut aja. Terabas gitu kan. Tapi anak ini gak seperti itu. Dia tahu kalau Umar melarang, maka dia taat. Kemudian ibunya mengatakan, udah campur aja, bahasa kita gitu. Udah campur aja. Umar nggak tahu, nggak ada di sini kok. Udah campur aja. Gitu. Tapi apakah anak itu nurut kepada orang tuanya? Ini perhatikan ya. Ketaatan kepada makhluk harus di bawah ketaatan kepada Allah. Ketika dia melanggar perintah ulil amri ya, dengan cara mencampur kayak ini sudah maksiat ya, apalagi perintah itu adalah untuk maslahat ya, dan memang perintah itu benar gitu kan, tapi nggak diikuti perintah orang tuanya. Terus apa, anak itu mengucapkan satu ucapan yang luar biasa, apa, iya, bahasa kita gitu ya, iya Mi, mungkin kita bisa nyampaikan ke anak-anak juga kayak gitu, iya Mi, emang Umar gak mengetahui, tapi Tuhannya Umar kan tahu. Nah ini ya, aku gak mau melakukannya kalau dia sudah melarangnya. Nah ini potongan kata ini bisa dihafalkan ke anak-anak ya. Iya, Umar gak tahu, tapi Robnya Umar pasti tahu ya. Iya, Abi gak tahu, tapi Robnya Abi tahu, kan gitu. Ini juga kita sering ya di sekolah menyampaikan ke anak-anak, iya nggak apa-apa kok kamu melakukan ini nih, nggak apa-apa, kan Ustadz nggak tahu, tapi ingat Allah itu maha tahu loh. Nah itu bisa kita terangkan ke anak-anak ini melalui kisah gitu ya, menanamkan kisah sehingga kata-katanya ini tertanam kuat kepada anak-anak dan akan muncul muraqabah di dalam diri anak-anak. Kemudian yang berikutnya kisah yang bisa kita sampaikan yaitu kisah Ibnu Umar dengan penggembala domba. Suatu ketika Ibnu Umar melakukan perjalanan ya, ini juga sudah sering kita ketahui. Kemudian mengetahui ada seorang anak yang dia sedang menggembalakan domba, gitu kan. Coba perhatikan Ibnu Umar di sini. Mungkin nggak beneran Ibnu Umar ini langsung membeli domba ini dengan mengatakan apa? Ini coba katakan aja udah pada pemiliknya ada serigala makan, ngajarin berbohong. Apakah Ibnu Umar seperti itu? Ya enggak. Ibnu Umar hanya ngetes. Kita ingin ngetes seberapa kuat keimanan si anak ini. Makanya kemarin juga saya sampaikan ya, bagaimana salah satu cara kita ingin tahu sih anak saya itu sudah benar-benar muraqabahnya lumayan kuat atau enggak. Ya, kita geletakin uang, tapi kita amati. Kalau dia sembunyi-bunyi ngambil, sudah ini perlu diterapi ini. Kan gitu ya. Nah, ini Ibnu Umar ya mengatakan seperti ini. Bahasa kita nih, mau nggak kamu jual domba ini satu saja wis? Ya, satu saja. Kemudian anak itu jawab, loh ini bukan milik saya paman. Ya, ada pemiliknya. Sudah satu aja. Ini kamu uangnya tak kasih ke kamu. Ya bilang aja satu ini dimakan serigala gitu loh. Kan gitu. Ya kemudian anak itu menjawab dengan ucapan yang luar biasa. Fa aina Allah? Di mana Allah kalau begitu paman? Ya, ucapan yang ringkas ini ternyata begitu meresap di dalam hati Abdullah bin Umar ya, sehingga beliau apa? Sering ketika ada sesuatu, fa aina Allah? Maka di mana Allah? Nah, ini anak menginspirasi seorang Abdullah bin Umar, bayangkan. Jadi dan kita juga gitu Bapak Umar sekalian, kita di sekolah itu sering bisa belajar dari anak-anak gitu. Nggak sengaja tapi kita iya ya bener gitu. Wah luar biasa. Itu luar biasa banyak kalau kita ngajarin ngajar anak-anak gitu. Asalkan hati kita terbuka. Ya kita tidak merasa levelnya terlalu tinggi harus ditaati ya. Ada kalanya kita harus ditaati, ada kalanya kita bisa jadi teman anak-anak gitu ya.
Itu tugas kita di sekolah. Nah, eh, ada yang menarik di sini, kurang 2 menit insya Allah di jam saya. Ini apa yang saya ingat dari apa namanya ajaran orang tua saya ya, dan insya Allah juga mungkin akan bermanfaat untuk Anda semuanya. Ibu saya itu punya kebiasaan dulu ya, seperti yang saya ceritakan gitu ya, ngetes saya dalam hal apa, kejujuran masalah duit terutama. Jadi ibu saya itu kalau habis kerja sengaja itu uang itu nggak dirapikan dalam dompet, disimpan dalam lemari itu dulu ya, seperti itu. Kadang tergeletak gitu. Dan ibu saya tahu beneran kalau ada 1 lembar saja hilang bisa diselidiki. Gitu. Nah pernah suatu ketika, dan ini biasa ya Bapak Mas sekalian, ada kalanya nanti suatu saat, terutama laki-laki ini, anak-anak kita akan muncul sifat berbohong. Dan kita harus siap dengan itu dan harus bisa menterapinya. Ya, itu ada suatu saat. Rata-rata anak-anak seperti itu. Gitu. Maka kita harus antisipasi. Dan saya dulu juga pernah mengalami, mungkin Anda yang abad di sini juga pernah ngalamin juga ya. Ada keinginan untuk berbohong lah. Nah, saat itu saya sempat ngambil uang, gitu kan, ngambil uang di dompet. Saya tidak tahu berapa gitu ya. Kemudian saya buat main, waktu itu main game gitu ya. Saya dapat lama sekali, nggak tahu ya uang yang saya kasihkan berapa. Kemudian apa? Ibu saya ngecek di dompetnya, beneran gitu ya. Udah langsung didatangi ke tempat pemain game dan dulu itu, kalau dulu kan gamebot itu ya. Sewa berapa jam itu berapa. Ternyata yang saya ambil itu uang 50 ribuan di zaman itu, seingat saya seperti itu. Pokoknya besar sekali. Besar sekali sehingga waktunya lama. Sudah akhirnya dimarahi di jalan, diseret ya. Mungkin itu nggak kita tiru ya. Tapi dari sini ya, untuk ngetes murokobah itu ada kalanya dengan cara kayak gitu, itu maksud saya. Ya kita ngetes anak-anak kita, tapi kita amati gitu. HP misalkan ya, Anda buat kesepakatan. Nah, kita buat kesepakatan nih, tertulis ya. Kamu boleh main HP hari ini, hari ini, hari ini. Dah. Kita amati. Dia konsisten nggak? Kalau dia bohong, kita tahu kok. Ya, kita perlu tahu. Ini anak ini bohong ini. Nanti kita akan ngobrol gitu. Nah, kita terapi ketika apa? Kita ngobrol itu. Itu untuk apa? Ya, istilahnya menanamkan murokobah. Ya, ngetes murokobah anak kita. Kalau misalkan belum, ya maka perlu kita kuatkan murokobah itu. Dan ini yang terakhir, itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan faghurzu hadhil aqidah fi nufusi al-abna, maka penanaman akidah ini dalam jiwa anak-anak huwa ta'zizun li martabatil ihsan indahum, yaitu apa? Menguatkan derajat ihsan pada mereka, wa tahiyyatuhum li muraqabatillahi fi jami'i af'alihim, dan apa? Dan juga mempersiapkan mereka ya untuk agar bisa merasakan muraqabah di seluruh perbuatan mereka. La siyama, bahkan apalagi fi hadal waktu ya, pada zaman ini alladzi intasyarati fihi al ajhizah, yang begitu apa, HP atau gadget ya, bahasa kita gadget itu banyak tersebar. Wa ma qad yahsulu fiha minas samum wal balaya al jasimah, yang di dalam gadget itu ya ada di sana racun yang atau bala atau musibah yang sangat besar. Nah, ini secara ringkas tentang beliau menyampaikan tentang HP atau gadget. Nah, ini perlu saya sampaikan ringkas saja. Apa umat sekalian, ini adalah sekolah para pimpinan Google, ditulis 2014 ya. Sekolah para pimpinan Google saat itu sudah ada gadget, tapi mereka lebih senang anak-anak mereka. Coba perhatikan sini, ada di sana sekolah yang dia pakai layar ya, seperti proyektor tapi bisa dengan tangan, ini sudah layar sentuh, itu sudah ada gitu ya. Tapi lebih memilih dengan kapur tulis, bayangkan, penggaris biasa, ngukur benaran. Wah, kuno dong. Tidak, ada maksud tersembunyi di sana. Bahkan
para pemimpin ini ya, pejabat-pejabatnya apa, yang terkait elektronik, komputer dan seterusnya itu tidak suka dengan gadget ketika anak-anak mereka berada di usia dini dan usia usia sekolah dasar gitu. Mereka senang kayak gini. Nah, ini kan seperti urban farming kita dan ini impian kita. Saya tidak tahu Bapak Mas sekalian uang dari mana atau dapat dari mana. Sudah, pokoknya saya tetapkan visi misi saya gitu ya. Saya pingin nanti anak-anak itu sekolah dengan model sudah lupakan gadget. Tapi ini kan fitnah ya, kita di zaman corona ini. Ini sudah keluar dari cita-cita kita sebenarnya. Tapi ya kita harus beradaptasi. Tapi nanti ada suatu saat saya pingin ya anak-anak seperti ini gitu loh. Mereka main tanah, mereka nanam ya, terlibat pokoknya bertani segala macam. Tidak ada gadget di sana. Nah, ini detailnya nanti bisa dicari. Terus hati-hati dengan kecanduan HP ya. Jadi dicari ciri-ciri kecanduan HP kayak apa sih? Lihat ke anak kita. Kalau itu sudah ada, maka tugas kita Pak umat sekalian adalah mengobati mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk antum semuanya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.